Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa ketemu sekali lagi buat Anda, sekalipun hari ini kita secara ibadah, secara fisik belum bisa ketemu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh jarak dan waktu di hidup kita. Dimanapun Anda berada, di situasi apapun di kehidupan Anda, saya percaya Tuhan itu ada di sini dan ada di sana bersama dengan Anda. Dia ingin memberikan kekuatan yang baru buat hidup kita. Apalagi di situasi pandemi yang seperti ini, saudara. Ya, beberapa hari ini banyak jemaat yang telepon. Ya, tentunya ketemu sudah mulai agak susah karena kita harus sesuai dengan anjuran pemerintah supaya kita menjaga jarak dan lain sebagainya. Tapi telepon jemaat mulai berkata banyak tentang keadaan mereka, persoalan yang mereka alami. Tentunya di situasi pandemi seperti ini, banyak yang tanya kepada saya, Pak, kan ini banyak yang sudah berdoa, gereja juga berdoa supaya lembah corona ini selesai. Dan para hamba Tuhan juga berdoa, apakah Tuhan tidak mendengar doa kami, doa kita? Apakah gereja sudah kehilangan otoritasnya sehingga seolah-olah tidak selesai seperti ini? Saya bilang dengan dia, tidak. Justru Tuhan itu mendengar doa umatnya. Tuhan itu mendengar dari doa umatnya dari sisi yang berbeda. Supaya kita itu bisa melihat bahwa ada sebuah rancangan yang indah dalam hidup kita. Tuhan itu menjawab doa kita, sekalipun cara Tuhan menjawab doa kita tidak harus sesuai dengan cara kita. Tetapi lewat semua peristiwa yang seperti ini, sebenarnya kita sebagai umat Tuhan, mari kita melihat dari sisi baiknya. Saya percaya kalau kita bisa melihat sisi baik dari apapun yang kita alami, maka kita akan juga bisa melihat kebaikan Tuhan secara sempurna buat hidup kita. Karena itu saya mengajak jemaat, mari lewat situasi ini, mari kita mengamati jalan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita fokus kepada rencana Tuhan, dan saya percaya tiap-tiap orang, saudara dan saya adalah orang-orang yang mengandung janji Tuhan yang mulia. Kehidupan kita ini penuh dengan janji Tuhan. Kehidupan kita ini kaya dengan janji Tuhan. Sehingga di ujung dari semua persoalan hidup kita yang kita alami, selalu kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Untuk itu mari kita belajar untuk mengamati jalan Tuhan. Waktu kita mengamati jalan Tuhan, maka kita akan fokus dengan apa yang sedang Tuhan rancangkan. Sehingga kita tidak mudah menjadi orang yang tergoda dari situasi pandemi seperti ini. Saudara, kita tidak kompromi dengan dosa. Kita tidak menurunkan standar firman Allah hanya untuk menolong diri kita, tanda kutip. Ya, kita mau merelakan firman Allah diturunkan dan kita mulai menerobos semua tentang kekudusan Tuhan. Kita turunkan semuanya demi menolong hidup kita. Kita tidak akan pernah ada di jalan itu. Atau kita tidak menjadi orang yang mudah mencurigai Tuhan. Seperti tadi yang jemaat tanya kepada saya, apakah Tuhan tidak lagi mengasihi umatnya, tidak mengasihi kita? No. Kita tidak mudah untuk mencurigai Tuhan. Kita tidak mudah punya asumsi yang salah dengan Tuhan. Dan saya percaya di semua situasi, kalau kita mengamati jalan Tuhan, maka sebenarnya Anda sedang fokus kepada rencana Allah yang jauh lebih mulia. Karena itu yang hari-hari ini lemah, kuatkan hati Anda. Karena rancangan Allah itu mulia dalam hidup kita. Amin. Saudara yang mungkin hampir tergoda untuk menurunkan standar firman Allah, kompromi dengan dosa hanya untuk menolong dirimu sendiri dengan caramu sendiri. Dengar saya baik-baik, ada rancangan Tuhan yang jauh lebih mulia daripada itu. Daripada sekedar kita mulai menurunkan standar firman Allah demi menolong hidup kita. Lihatlah ini, ada sebuah rancangan Tuhan, jalan Tuhan yang lebih mulia. Saya percaya di ujung dari semuanya kita akan melihat kedahsyatan Tuhan di hidup kita. Karena itu di situasi seperti ini, mari kita bersabar. Mari kuatkan hatimu. Lutut yang mulai goyah, tangan yang mulai terkulai, mulai tegakkan kembali. Ayo semua datang menghampiri Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan. Ya, di rumah Anda, dimanapun Anda berada, hadirat Tuhan tidak pernah dibatasi. Hari-hari ini saya menyaksikan bagaimana kelimpahan hadirat Tuhan yang luar biasa
Ya di gereja juga Pak Pastor Philip juga tidak berdiam diri. Ya di acara-acara saat teduh dan lain sebagainya. Saya sendiri ikut di acara itu dan saya bisa merasakan urapan yang begitu double porsi terjadi. Waktu kami menyembah bersama, ya waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tuh bisa menjamah dimanapun kita berada. Termasuk saya juga. Kita bisa mengalami sebuah kekuatan yang diperbaharui. Jadi ini yang saya mau dorong untuk jemaat. Justru di situasi ini ayo sambil menunggu nanti kita ibadah offline nanti ibadah. Di mana kita bisa berkumpul di gedung ini bersama-sama nanti akan diumumkan. Kita pun tidak pernah kekurangan yang namanya hadirat Tuhan di hidup kita. Kita harus semakin melekat di dalamnya. Dan saya percaya waktu kita mengamati jalan Tuhan, maka kita akan percaya, kita akan melihat bahwa selalu ada rancangan yang mulia yang akan Tuhan berikan buat hidup kita. Amin. Katakan amin. Amin. Untuk mari kita akan baca Alkitab kita di Mazmur 119. Ya, Mazmur 119 ayat yang ke-15. Mazmur 119 ayat yang ke-15. Oke. Saya akan bacakan buat saudara Mazmur 119 ayat 15. Saya akan bacakan ya. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Pemazmur ini bilang bahwa aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Kenapa pemazmur ini mendorong kita untuk supaya kita terus mengamati jalan Tuhan. Mengamati jalan Tuhan itu berarti fokus kepada rencana Allah dalam hidup kita. Mengamati jalan Tuhan itu berarti melihat apa yang menjadi rencana Tuhan buat hidup kita. Di situasi apapun, di kondisi apapun, persoalan yang menimpa hidup kita, kesulitan yang hari ini mungkin menimpa hidup kita, tidak boleh membatalkan mata kita untuk tidak melihat rancangan Allah. Saya percaya tuh ketika Anda mengamati jalan Tuhan, maka ini yang berubah apa? Fokus kita. Bukan lagi fokusnya kepada persoalan, tapi fokus kita kepada Tuhan. Dan saya percaya pasti ada sebuah kelegaan di dalamnya. Ada sebuah rancangan yang indah yang Tuhan mau letakkan buat hidup kita. Nah untuk itu mari kita akan belajar saudara. Sebagai sebuah doa dari pemazmur ini. Bagaimana dia bisa melihat rancangan Tuhan. Mengamat-ngamati jalan Tuhan. Kalau kita mengamat-ngamati jalan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan. Nah ini. Ada 3 hal yang kita akan renungkan hari ini saudara. Coba kita akan lihat ayat yang pertama. Ayat 18. Ayat 18 dikatakan pemazmur bilang begini. Ya, dari Mazmur 119 ayat 18 dikatakan begini. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang apa? Keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Oh rupanya ini doa pemazmur ini. Waktu pemazmur ini berkata aku mau mengamat-amati jalan Tuhan. Maka ini doanya, Tuhan singkapkan mataku ini. Saudara penting untuk melihat rencana Tuhan dengan mata rohani kita. Kenapa? Kalau kita terus melihat dengan mata jasmani kita, maka kita akan mudah kecewa. Kita akan mudah salah paham dengan Tuhan. Kita akan mudah menjadi orang yang menuduh Tuhan. Karena apa? Fokus kita cuman kepada persoalan. Penting bagi kita untuk berdoa, Tuhan singkapkan mataku ini untuk aku melihat keajaiban-Mu. Pemazmur berdoa supaya mata rohaninya dibuka oleh Tuhan. Untuk dia bisa mengamati jalan Tuhan dengan baik. Bukan dengan mata jasmani. Ya, mata manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Yang kadang cuma melihat persoalan jauh lebih besar daripada kebesaran Tuhan. Yang cuma melihat persoalan jauh lebih luar biasa daripada kesanggupan Tuhan untuk menolong kita. Karena itu tadi saya bilang, saudara di masa-masa yang seperti ini, kita ini sebenarnya tidak pernah kekurangan hadirat Tuhan. Kenapa? Tuhan ingin mencurahkan itu buat hidup kita. Bagi orang-orang yang dengan sengaja mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan sengaja untuk mencari wajah Tuhan. Disitulah orang ini akan melihat bagaimana tiba-tiba mata rohaninya akan dibuka. Dan waktu kita mata rohani kita akan dibuka, kita akan melihat hal yang luar biasa daripada Tuhan. Nah contoh-contoh di Alkitab. Coba lihat. Ya di Bilangan pasal 22. Bilangan pasal 22.
ayat ke-27. Ya. Coba lihat. Bilangan 22 ayat 27. Ini tentang Bileam. Saya akan bacakan ya. Melihat malaikat Tuhan meniarapkan keledai itu dengan Bileam masih di atasnya, maka bangkitlah amarah Bileam. Lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mata keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, membuka mulut, bukan mata ya. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya tidak. Ayat 31 ini penting. Kemudian apa? Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlutut ia dan sujud. Tuhan membuka mata Bileam untuk melihat sebuah peringatan. Bileam ini telah berjalan dalam sebuah kesalahan. Ya, berjalan dalam sebuah kesalahan. Dia berjalan dalam kehendaknya sendiri. Di tengah jalan Alkitab berkata, Tuhan menyingkapkan mata Bileam untuk melihat jalan Tuhan sebenarnya. Di situ dia ketemu dengan malaikat yang menghunus pedang, bicara soal teguran dan peringatan Tuhan. Untuk memberitahukan kepada Bileam bahwa jalanmu ini salah. Saudara, kadang-kadang kita perlu untuk berdoa ini. Untuk Anda mengamati jalan Tuhan dalam hidup Anda. Berdoalah supaya matamu ini dibuka senantiasa, disingkapkan oleh Tuhan. Waktu disingkapkan itu membuat kita peka dengan apa yang menjadi teguran dan peringatan Tuhan di hidup kita. Supaya ketika Anda berjalan di jalan yang salah. Karena begini, waktu kita dalam persoalan, lalu kita menjadi panik. Waktu kita menjadi orang yang panik dengan situasi ini, mudah bagi kita untuk berjalan di jalan yang salah. Mudah bagi kita menempuh jalan menurut kehendak kita sendiri. Nah, disinilah peran supaya mata kita ini dibuka oleh Tuhan. Supaya kita melihat peringatan Tuhan. Bileam di jalan yang salah, di tengah jalan Tuhan menyingkapkan matanya untuk melihat sebuah peringatan Tuhan. Sehingga dengan demikian Bileam berbelok dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Saudara, mengamati jalan Tuhan penting bagi kita untuk memiliki mata rohani yang terus dibuka. Sehingga kita ini menjadi orang yang gampang ditegur. Kita menjadi orang yang gampang dituntun oleh Tuhan untuk berjalan dalam tuntunannya. Karena itu hadirat Tuhan tidak boleh lepas dari hidup kita. Katakan amin. Membaca Alkitab tidak pernah lepas dari mata kita. Karena dari situlah kita mengalami sebuah tuntunan Tuhan. Dari situlah hidup kita akan dituntun kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Teguran Tuhan menuntun hidup kita. Memberitahukan jalan hidup kita. Supaya apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, itu yang terus kita lakukan. Katakan amin. Amin. Itu yang pertanyaan. Kedua apa? Menyingkapkan. Apa yang disingkapkan? Coba Kejadian pasal yang ke-21. Kejadian 21 ayat yang ke-19. Ya. Kejadian pasal 21 ayat 19 dikatakan begini. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbaca dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Ini bicara soal Hagar. Tuhan juga menyingkapkan matanya untuk melihat ternyata ada berkat terselubung di sekitarnya. Ada sebuah pemeliharaan Tuhan. Di mana yang mungkin sebelumnya tidak dilihat. Tetapi ketika matanya dibuka oleh Tuhan, dia melihat ternyata ada sumur di situ. Ada sebuah sumur yang ada di situ. Saudara, percayalah dalam situasi apapun, Tuhan itu sedang menyediakan berkat yang mungkin tidak pernah kita duga. Ada blessing in disguise, ada berkat yang mungkin tidak pernah kita sangka. Kita mungkin menyangka hidup kita sudah mulai hancur. Kita menyangka bahwa hidup kita selesai. No, belum, saudara.
Mungkin persoalan hari ini sungguh-sungguh membuat kita jadi panik. Tapi saya mau beritahu buat Anda belum selesai. Sebab masih ada Tuhan yang ingin menyediakan berkat yang terselubung bagi hidup Anda. Karena itu perlu bagi kita untuk berdoa, Tuhan singkapkan mataku supaya aku bisa mengamati jalanmu. Hari-hari ini juga di orang-orang yang berbeda jemaat. Ya, jangan heran hari-hari ini banyak orang yang tiba-tiba pintar masak semua. Ya. Orang-orang tiba-tiba menggali potensinya begitu luar biasa. Saya juga kaget orang-orang tertentu yang saya anggap orang ini adalah bisnismen murni. Ya, tidak ada urusan dengan dapur. Tapi hari-hari ini justru orang-orang yang tidak pernah saya duga ternyata jago masak semua. Ya kan, begitu pekerjaannya tertutup, semua mengalami penurunan dan sebagainya, dia alih profesi. Ya, bisa masak ternyata. Dan ketika saya dicobain dulu, Pak cobain, saya coba. Lumayan, bukan lumayan gak enak, lumayan enak saudara. Dan ternyata itu bisa jadi sumber berkat buat keluarganya. Ternyata itu bisa jadi penyangga kehidupan ekonomi keluarganya. Siapa kira, siapa sangka, tidak ada yang menyangka. Tuhan itu menyiapkan itu di sekitar kita loh saudara. Saya pernah satu saat konseling dengan seorang yang terlibat hutang yang begitu luar biasa banyaknya. Orang ini sudah hampir bunuh diri oleh karena situasi keadaannya. Tapi ketika dia datang kepada saya, ya waktu itu minta untuk didoakan, saya bilang dengan dia, satu ini yang saya doakan, Tuhan singkapkan matanya untuk melihat bahwa sampai hari ini Tuhan itu tidak tertidur. Tuhan itu menyiapkan berkat yang melimpah di dalam hidupnya. Tuhan itu menyingkapkan matanya untuk melihat ada berkat yang mungkin selama ini tidak pernah disangka. Tuhan sedang siapkan itu di sekitarnya. Akhirnya saya doakan dia nggak jadi. Ya sudah Pak, saya mau bertobat. Ya jangan bunuh diri, sayang. Sayangi dirimu, sayangi rencana Allah dalam hidup dia, jangan bunuh diri. Oke. Beberapa kali dia datang kepada saya dan dia mulai cerita dia ada usaha kecil lagi untuk menutupi kehidupannya. Nah, di tengah-tengah konseling yang kesekian itu, dia ketemu dengan saya, tiba-tiba telepon masuk saudara. Dia permisi Pak Yudi, boleh nggak saya angkat teleponnya, ini dari rekan kerja bisnisnya dengan dia. Oh ya, apa? Waktu ditelepon, ya ketika dia telepon, diangkat teleponnya itu, ternyata itu ada pesanan saudara dari bisnis yang baru dirintis, ya. Yang baru dia bilang ini nggak mungkin bisa dapat order segini banyaknya seumur-umur ketika bisnis ini boleh dirintis. Ini order yang terbesar. Dan dia kaget ketika dia hitung semuanya. Dia bilang dengan saya, ini lumayan Pak, bisa bayar utang dan utang saya mulai berkurang banyak dengan order ini. Wow, memang persoalan utamamu belum selesai, utangmu ini belum lunas semuanya. Tapi lihat, di tengah-tengah kamu mulai belajar untuk melihat mengamati jalan Tuhan. Di tengah-tengah kamu bersyukur, di tengah-tengah jalan Tuhan, mengamati jalan-jalan Tuhan itu. Di tengah-tengah kamu mulai berbalik dari jalanmu yang jahat. Sekalipun hari ini pertolongan itu belum 100% kau nikmati, alami. Persoalanmu belum selesai. Tapi ketika kita mulai mengamati jalan Tuhan, ternyata kita menemukan mulai berkat-berkat terselubung itu mulai dibukakan oleh Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sedang menyiapkan itu bagi kita. Amin. Untuk itu penting bagi kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan singkapkan mataku ini supaya bukan keluhan duluan yang keluar, bukan ngomelan dulu yang keluar, tapi ucapan syukur itu. Dan aku tetap kuat di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Aku mau berpegang pada perjanjian Tuhan supaya mataku ini boleh melihat pertolongan Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Katakan amin. Karena itu biar kuatkan hati Anda semuanya. Bagi saudara yang hari ini mengalami tekanan karena situasi ini, kuatkan hatimu. Fokus kepada rancangan Allah dalam hidupmu. Ya, beberapa waktu yang lalu Pastor Philip sudah menyampaikan tentang hati yang kebaikan kita. Ya, ketika Tuhan memberikan sebuah arahan kepada Anda di dalam memberi sekalipun, saya percaya memberi itu tidak nunggu Anda jadi kaya dulu, tidak. Memberi itu bicara soal keinginan kita untuk taat dengan Tuhan. Sesuai dengan kemampuan kita, jelas. Tapi ketika Anda taat di tengah-tengah seperti itu, jangan-jangan itu jalan Tuhan buat hidup Anda. Ketika Anda belajar memberi, disitulah pintu berkat terbuka buat hidup Anda. Amin.
Tuhan sedang menyediakan sesuatu bagi kita. Yang ketiga apa? Coba yang ketiga. Waktu kita belajar membuka matahari, pertama tadi bicara soal teguran Tuhan, kita bisa melihat peringatan Tuhan supaya jalan kita jangan salah. Yang kedua apa? Supaya kita bisa melihat ada berkat yang terselubung yang Tuhan sedang sediakan buat hidup kita. Yang ketiga, supaya mata kita bisa melihat. Coba 2 Raja-Raja pasal 6. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-17. Ya. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Wow. Saudara, waktu Anda mengamat-amati jalan Tuhan, dan ketika Tuhan membuka mata rohani kita, lihatlah ini. Waktu Anda mengalami masalah, Anda itu tidak sendiri. Waktu Anda mengalami sebuah tekanan hidup, Anda tidak pernah sendiri. Kita bersama dengan Tuhan hari ini. Amin. Kita bersama dengan Tuhan Allah yang besar menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu dan meninggalkanku. Dia itu setia. Bujang ini ketakutan. Makanya dia mungkin melihat si Elisa kok tenang. Elisa kok tenang-tenang aja. Elisa kok menghadapi musuh yang begitu banyak. Elisa tenang aja. Karena Elisa tahu, sekalipun ini cuma berdua dengan bujangnya, tapi sekelilingnya malaikat Tuhan sedang berkeliling di situ. Tentara bala tentara Tuhan itu sedang berkeliling memagari hidup mereka. Dan itu yang membuat Elisa tetap tenang di tengah-tengah tekanan seperti itu. Nah, ini penting bagi kita. Saudara-saudara tidak pernah sendiri. Saya mau beritahu buat Anda semua bahwa kita semua tidak pernah sendiri. Tuhan bersama dengan kita. Amin. Ayo hadapi hidup kita dengan iman. Hadapi hidup kita ini dengan keyakinan. Karena kita tidak pernah sendiri. Jangan takut menghadapi apapun. Dia Allah yang besar membela hidup kita. Dia Allah yang besar bersama dengan kita. Dia Allah yang besar selalu menyertai hidup Anda dan saya. Amin. Tuhan menyertai kita dengan namanya damai sejahtera, sukacita. Waktu Anda mulai dibuka mata rohani kita, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai kita. Maka ini yang terjadi, hati kita tetap tenang. Damai sejahtera Tuhan berikan. Kita tetap tenang menghadapi situasi yang luar biasa ini. Situasi yang genting yang menekan hidup kita, kita lebih tenang. Karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Amin. Lalu yang kedua, Tuhan menyertai kita dengan apa? Pertama damai sejahtera. Yang kedua apa? Hikmat. Hikmatnya tiba-tiba Anda akan menemukan banyak jalan keluar daripada Tuhan. Hikmat itu akan menolong kita pertama mengerti nilai kehidupan Tuhan. Lalu yang kedua, tiba-tiba kita menemukan solusi buat persoalan kita. Yang tadi saya bilang, ada berkat-berkat terselubung yang tiba-tiba dibukakan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, Tuhan menyertai kita dengan apa? Mujizat. Dan saya percaya mujizat masih berlaku sampai hari ini. Karena itu jangan takut. Jangan kecut hati Anda. Percayalah Tuhan itu menyertai hidup kita. Amin. Amin. Nah, penting bagi kita berdoa nanti di akhir ibadah. Saya mau berdoa buat Anda. Tuhan singkapkan mata rohani kami. Untuk melihat peringatanmu. Untuk melihat berkat yang Tuhan sediakan di sekeliling kami. Yang akan Tuhan berikan buat hidup kami. Lalu yang ketiga, ajari kami untuk terus melihat bahwa kami tidak pernah sendiri. Ada berkat, ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga buat hidup kami. Nah, ini penting untuk kita bisa melihat kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Yang pertama, waktu Anda mengamati jalan Tuhan, doanya adalah bukalah mata rohaniku. Amin. Lalu yang kedua apa? Yang kedua apa? Waktu kita mengamati jalan Tuhan, coba buka ayat yang kembali ke Mazmur 119 tadi ya. Mazmur 119. Sekarang kita baca ayat yang ke-18. Ayat 20 maksud saya. Tadi kita sudah baca ayat 18. 20. Oke, kita akan baca ya. Ayat 20. Dikatakan begini, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Ayat 21, engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. Dikatakan begini, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Hancur jiwa kita, ini bicara ini. Waktu kita mengamati jalan-jalan Tuhan, saudara, ini yang terjadi.
Waktu Anda mau mengamati jalan Tuhan dan Anda mau hidup di dalamnya, ini yang terjadi. Sebuah kematian, dikatakan hancurlah jiwaku, bicara soal kematian buat diri kita sendiri. Oh, ini yang terjadi, saudara. Saya percaya semua proses, semua peristiwa yang kita alami, selalu Tuhan itu benturkan kemana? Ke karakter kita. Makanya itu waktu orang mengamati jalan Tuhan dalam hidupnya, ini yang harus berubah. Apa itu? Karakternya. Waktu Anda mengamati jalan Tuhan dalam hidupmu, ini yang harus yang dialami oleh kita, yaitu kematian buat diri kita sendiri. Nah, kalau kita ini belajar untuk berkata, aku harus mengalami kematian buat diri kita, kematian terhadap ego kita, karakter kita tiba-tiba dirubah oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Maka ini yang terjadi. Waktu orang berkata aku mau mati buat diri sendiri adalah ini. Orang itu akan mudah melihat kesempatan dipakai oleh Tuhan sekalipun di dalam tekanan. Orang itu akan mudah menjadi orang yang melihat sebuah kesempatan dipakai oleh Tuhan sekalipun di dalam tekanan. Makanya itu pemazmur juga bilang, ya, dalam Mazmur, coba Mazmur masih 119 ya. Loncat ya, ayat 71 coba lihat. Ayat 71, Mazmur 119 ayat 71. Oke, saya akan bacakan buat saudara ya. Begini. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Dikatakan ini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar apa? Ketetapan-ketetapanmu. Alkitab mencatat bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Ketika Anda mengalami ketertindasan, ketika mengalami tekanan persoalan, dan waktu Anda memutuskan untuk melihat jalan-jalan Tuhan di hidup Anda, kata Alkitab itu baik. Kenapa? Supaya Anda bisa mengalami kematian buat dirimu sendiri. Supaya Anda bisa mengubah ini, karaktermu bisa dirubah oleh Tuhan. Bukankah itu doa kita setiap waktu? Bahkan nyanyian kita, apa? Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kita itu mau diubah menjadi sama seperti Kristus. Sehingga mengamati jalan Tuhan itu membuat kita mengambil keputusan untuk kita mengalami kematian buat diri kita sendiri. Ya, supaya kita ini menjadi orang yang bisa melihat kesempatan dipakai oleh Tuhan di tengah tekanan. Coba kalau Anda loncat ya, Mazmur 119 ayat yang ke-74, perhatikan baik-baik. Mazmur 119 ayat 74 dikatakan begini. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Perhatikan, orang-orang yang takut kepadamu, orang yang takut kepada Tuhan itu ya orang lain, baik orang yang di dalam Tuhan, orang percaya, orang Kristen atau bukan, ya, melihat aku dan bersuka cita, melihat aku. Jadi waktu aku tertindas dan mengambil keputusan bahwa tertindas itu baik bagiku, karena dari tertindas itu aku bisa melihat kesempatan dipakai Tuhan di dalam tekanan, orang lain itu bersuka cita melihat aku. Sebab aku ini apa? Berharap kepada firman-Mu. Jadi dengan kata lain apa? Ketika Anda tertindas, ketika kita diizinkan mengalami kematian buat dirimu sendiri, maka sebenarnya itu adalah kesempatan untuk kita menjadi inspirasi bagi orang lain. Orang lain tuh melihat kita itu bersuka cita. Kenapa? Karena kita punya respon yang benar. Karena ketika kita di dalam tekanan, kita punya reaksi yang baik. Kita ini punya reaksi yang benar. Sehingga orang lain bisa belajar dari hidup kita. Sehingga orang lain bisa melihat sebuah teladan hidup kita. Jadi sebenarnya kalau Anda mengambil keputusan untuk Anda mati buat dirimu sendiri, Anda punya kesempatan untuk hidupmu menjadi teladan, menjadi jawaban bagi orang lain. Katakan amin. Anda dipakai Tuhan di area itu. Saya juga harus belajar. Anak saya sangat melihat bagaimana reaksi papanya ketika papanya berada dalam sebuah tekanan. Minimal keluarga saya melihat bagaimana reaksi saya terhadap sebuah tekanan. Minimal anak saya melihat. Baru waktu yang lalu
Anak saya ketemu dengan saya dan dia cerita, dia lagi ngalami ABCD. Ya dia tertekan banget. Tapi dia bilang begini, waktu aku tertekan, aku ingat ya pernah papa mengalami hal yang sama. Sekalipun kasusnya beda tapi prinsip persoalannya sama. Dan aku ingat itu. Sehingga aku mengambil sikap seperti papa bersikap. Waktu saya dengar itu saya bersuka cita, puji Tuhan. Ketika aku tertekan, ketika aku mengalami masalah, ternyata aku masih bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Ketika aku mengalami sebuah situasi yang gak enak dalam hidupku, ternyata aku masih bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Karena aku mau mati buat diriku sendiri. Karena aku belajar untuk mati buat diriku sendiri. Maka ini di tengah-tengah tekanan Tuhan masih mau memakai hidupku. Nah saya mau beritahu buat Anda, Tuhan masih mau memakai hidupmu. Makanya waktu Anda mengamati jalan Tuhan, dan Anda memutuskan untuk Anda remuk di tangan Tuhan, mati bagi dirimu sendiri, maka Anda sedang menyediakan hidupmu untuk dipakai Tuhan, sekalipun di dalam tekanan. Amin. Anda mau menjadi berkat buat orang lain, belajar untuk mati buat dirimu sendiri. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua jelas kalau Anda mati buat dirimu sendiri adalah Anda akan mengalami pertumbuhan dan perubahan karakter ke arah Kristus. Makanya tadi saya bilang jangan kaget kalau apa persoalan yang Anda alami, situasi yang Anda alami, semua dibenturkan di karakter kita. Semua dibenturkan di karakter kita. Karena bagi Tuhan, Tuhan itu lebih tertarik kepada perubahan hidup kita. Amin. Anda bisa punya karunia apapun. Puji Tuhan, Tuhan berikan kita karunia banyak. Tetapi yang lebih menarik perhatian Tuhan adalah karakter hidupmu yang diubahkan. Makanya begitu Anda punya persoalan, jangan-jangan Tuhan ini sedang berurusan dengan karakter Anda. Ketika kita diizinkan mengalami semua pandemi seperti ini, Tuhan sedang berurusan dengan pribadi kita. Ada hal yang perlu diubah, ada hal yang perlu diubah oleh Tuhan. Termasuk saya juga, ada banyak hal yang mungkin sampai hari ini perlu Tuhan dengan sengaja untuk berurusan dengan diri saya secara pribadi. Karena bagi Tuhan lebih tertarik ketika karakter Kristus itu boleh nyata buat hidup kita. Mengamati jalan Tuhan akan membuat kita menjadi bijaksana seperti ini. Mengamati jalan Tuhan akan membuat kita berpikir menjadi dewasa. Di dalam banyak hal, dalam semua situasi. Amin. Karena itu amatilah jalan Tuhan. Supaya Anda bisa mengalami kematian buat dirimu sendiri. Sebab dari situ, dari kematian itulah maka Tuhan akan bangkitkan. Tuhan akan pulihkan. Sehingga Anda mengalami namanya pertumbuhan secara rohani. Dan buah Anda kelihatan, orang lain melihat. Woi, orang ini mengalami perubahan dong. Justru pandemi kayak begini banyak orang stres. Orang ini tetap tenang, malah hidupnya jadi berubah loh sekarang. Anda bisa menjadi jawaban bagi orang lain. Menjadi jawaban bagi mereka. Amin. Amin. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah mari kita akan baca ayat kita di Mazmur 119 ayat 28. Kembali ke 119 ayat yang ke 28 sekarang. Yuk kita baca. Oke. Ya, kita baca ya ayat 28 sekarang. Dikatakan begini, jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan apa? Firman-Mu. Waktu kita ini mulai mengamat-amati jalan Tuhan, sekalipun dikatakan jiwaku ini menangis karena duka hati, karena ini persoalan, karena tekanan. Pemazmur ini mengalami tekanan, tetapi ini doanya, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman. Waktu Anda mengamati jalan Tuhan. Ketika Anda berbalik di dalam hadirat Tuhan. Ini yang Tuhan lakukan. Apa itu? Dia meneguhkan janjinya di hidup kita. Wow. Orang yang diteguhkan hatinya ini. Tiba-tiba dia mengalami sebuah perubahan di mana? Di keyakinannya. Jujur aja banyak orang yang sehari-hari ini gak yakin. Meragukan kasih Tuhan. Meragukan situasi ini bisa benar apa tidak. Tapi saya berdoa buat jemaat Gereja Mawar Sharon, Surabaya Barat. Anda adalah orang yang diteguhkan oleh Tuhan. Karena kecintaanmu untuk mengamati jalan Tuhan.
Karena kecintaanmu untuk terus berada di dalam hadirat Tuhan. Karena kecintaanmu untuk terus mendengarkan apa yang Tuhan mau. Tuntunan Tuhan dalam hidupmu. Maka ini yang terjadi. Tuhan akan meneguhkan hidup Anda. Sehingga Anda terus akan berjalan di dalam keyakinan. Sekalipun hari-hari ini. Sekalipun hari-hari ini Anda belum melihat pertolongan itu. Tapi peneguhan itu membuat Anda terus dalam kedapatan tulus untuk mengikut Tuhan. Anda menjadi orang yang kedapatan tulus untuk terus mengiring Tuhan. Anda berjalan di dalam janji Tuhan buat hidup kita. Mengiring Tuhan itu bukan karena ini loh. Kalau Anda mengiring Tuhan itu bukan karena cuma berkat Tuhan. Kalau kita ini cuma mengiring Tuhan karena cuma berkatnya, maka kita ini akan menjadi orang yang salah. Saya berdoa supaya jemaat Gereja Mawar Syahnu Surabaya Barat ini, Anda mengikut Tuhan karena Anda mencintai Tuhan. Amin. Anda mengiring Tuhan bukan karena berkatnya saja, tapi Anda mengikut Tuhan itu karena memang Tuhan itu layak untuk disembah. Tuhan itu layak dikasih, sehingga waktu ini, nilai ini ada dalam hidup Anda. Waktu persoalan datang, kita tidak mudah menjadi orang yang meninggalkan Tuhan. Kita coba lihat satu contoh di Alkitab ya, sebuah peristiwa di Alkitab. Yuk kita buka di Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Coba lihat ayat yang ke-25. Tentang roti hidup. Yohanes 6 ayat 25 dan 26. Saya akan bacakan ya. Yohanes pasal 6 ayat 25 dan 26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yesus langsung menebak isi hati mereka karena memang itu kondisinya. Orang banyak itu mengiring Tuhan karena mereka baru saja makan dan makan sampai kenyang. Itu yang membuat motivasi mereka salah. Mereka mengikut Tuhan karena mereka ingin makan roti itu. Makanya saudara saya bilang tadi, waktu kita ini mengikut Tuhan, jangan sampai kita ini hanya karena berkat saja. Tidak salah sih, saya percaya Tuhan pasti memberkati Anda dan saya, amin. Tapi bukan itu motivasinya. Kalau itu menjadi motivasi kita, nanti ketika kita ngalami masalah, lalu doa kita seolah-olah belum didengar, belum dijawab, kita ini paling menjadi orang yang paling gampang untuk meninggalkan Tuhan. Karena apa? Ukurannya itu selalu berkat jasmani, ukurannya selalu itu. No. Jemaat Gereja Mawar Syahnu Surabaya Barat gak boleh begitu. Amin. Anda adalah orang yang mengiring Tuhan karena memang Tuhan itu layak disembah. Anda mengiring Tuhan karena Anda cinta kepada Tuhan, Anda mengasihi Tuhan. Makanya Yesus selalu berkata kepada mereka begini, "Ya, aku berkata kepadamu karena kamu ini sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yang dituju cuma roti. Kita ini menjadi umat Tuhan yang kadang mudah untuk cuman menyalahgunakan Tuhan. Ya, kita hanya mencari keuntungan saja mengikut Tuhan. Dijauhkan kiranya daripada kita. Amin. Kita menjadi orang yang tidak tulus mengikut Tuhan. Nah, ciri orang yang tidak tulus itu tadi itu. Pertama adalah orang yang cuma mencari keuntungan saja dari Tuhan. Lalu yang kedua apa? Orang yang tidak tulus itu tidak mengerti bahasanya Tuhan. Makanya waktu itu Yesus menjelaskan tentang roti yang mereka cari. Ada satu roti namanya roti hidup. Kamu makan ini gak pernah lapar lagi. Ya, waktu Yesus menjelaskan itu, coba lihat reaksi orang-orang itu. Ayat 34 ya. Yohanes 6 ayat 34. Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Wah, ketika mereka tahu ada roti yang tidak pernah bisa habis. Ya, mereka pingin roti itu. Ya, kami pingin roti itu. Terus ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke 35 sekarang. Baca. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi."
Yesus berkata begini waktu mereka tanya, kami mau roti yang itu. Yesus berkata, aku nih loh roti. Aku nih roti hidup. Waduh. Waktu mereka tahu bahwa Yesus berkata, akulah roti hidup, mereka gagal paham. Karena yang mereka cari itu mata mereka belum terbuka. Mata rohani mereka tidak terbuka. Mereka cuma mencari roti yang dapat dimakan itu loh. Roti yang dimakan, yang bisa kita beli di pasar itu, yang bisa kita makan. Itu yang mereka cari. Makanya waktu Yesus berkata, akulah roti itu, mereka nggak ngerti. Mereka itu tidak mengerti bahasanya Tuhan. Makanya banyak orang yang tidak tulus mengikut Tuhan seringkali salah paham dengan Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini, maaf ya, kalau hari-hari ini Anda salah paham dengan Tuhan, Anda mulai berasumsi buruk tentang Tuhan. Tuhan gak mengasihi saya, Tuhan gak mendengar doa saya. Jangan-jangan kita tidak tulus mengikuti Tuhan. Maaf saya mesti ngomong begini. Orang yang tidak tulus itu gampang curiga dengan Tuhan. Makanya apa yang terjadi saudara? Ya ayat 41, coba loncat ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Mereka cuma melihatnya roti jasmani. Mereka berkata, Yesus kamu bukan roti. Semua orang tahu kamu manusia bukan roti. Kamu gak bisa dimakan. Gak mungkin makan kamu. Wah, mereka gagal paham. Mereka mulai salah paham dengan Tuhan. Mereka mulai, ya itu tadi, tidak mengerti bahasanya Tuhan. Saudara, Tuhan tuh pingin tuntun hidup Anda dan saya. Makanya disinilah perlu kita menjadi orang yang tulus mengikut Tuhan. Supaya Tuhan tuh bisa meneguhkan kita. Supaya Tuhan tuh bisa meneguhkan jalan-jalan hidup kita. Sehingga waktu Tuhan meneguhkan kita gak salah paham dengan Tuhan. Kita tidak salah mengerti dengan Tuhan. Amin. Ciri yang kedua orang yang tidak tulus itu apa? Tidak mengerti bahasanya Tuhan. Lalu yang ketiga apa? Jelas tadi berkata bersungut-sungut. Gampang ngomel dulu. Gampang bersungut-sungut. Gampang mencurigai Tuhan lalu bersungut-sungut. Tidak pernah bersyukur. Mulai mencurigai Tuhan. Ya bersungut-sungut ngomel. Protes dengan Tuhan. Pekerjaannya itu terus. Kalau tidak sesuai dengan isi hatinya dia protes dengan Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan isi hatinya dia ngomel dengan Tuhan. Orang ini adalah orang yang tidak tulus. Susah bagi Tuhan untuk meneguhkan janjinya di hidup kita. Kalau ketemu dengan orang seperti ini. Karena kadang-kadang Tuhan teguhkan kita itu mungkin tidak sesuai atau di luar nalar kita. Begitu orang ini gak ngerti bahasa Tuhan, dia bersungut-sungut ngomel. Bahkan yang terakhir, coba ayat 66. Yohanes 6 ayat 66 dikatakan begini. Ayat 66 ya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Banyak yang mengundurkan diri dari Tuhan. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Saudara, saya mau memberitahukan buat hidup kita. Di tengah situasi pandemi yang seperti ini, tetaplah tinggal dalam rencana Tuhan. Karena itu amatilah jalan Tuhan di hidup kita. Supaya kita tidak menjadi orang yang gampang untuk meninggalkan Tuhan. Kita kedapatan tidak tulus di hadapan Tuhan. Karena pertama kita cuma mau mengambil keuntungan. Kita tidak mengerti bahasanya Tuhan di hidup kita. Lalu kita mudah bersungut-sungut. Lalu terakhir kita mudah menjadi orang yang meninggalkan Tuhan. Tuhan susah untuk meneguhkan kita karena hati kita sudah menolak dulu. Kita cuma melihat bahwa Tuhan sudah tidak sanggup menolong kita. Siapa bilang sampai hari ini Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Untuk itu ayo minggu ini lewat khotbah ini saya mau ngajak Anda semua. Mari kita belajar mengamat-amati jalan Tuhan. Dengan cara yang pertama tadi. Tuhan singkapkan mata rohaniku. Supaya aku melihat jalanmu di hidupku. Supaya aku bisa melihat rencanamu di hidupku. Rencanamu yang mulia jauh dari segala sesuatu yang ku alami. Supaya mataku ini bisa melihat sesuatu yang Tuhan sediakan bagiku. Lalu yang kedua apa? Waktu Anda mengamat-amati jalan Tuhan, belajarlah untuk mati buat dirimu sendiri. Belajarlah untuk kita mengalami sebuah kematian buat diri kita sendiri. Waktu kita belajar mati buat diri kita sendiri, kita sedang melihat sebuah kesempatan untuk kita dipakai Tuhan. Amin. Tuhan ingin memakai hidup kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir, waktu kita mengamat-amati jalan Tuhan, ini yang Alkitab tulis, Tuhan akan meneguhkan hati kita. Supaya kita menjadi orang yang terus tulus mengikut Tuhan. Kita menjadi orang yang terus setia mengikut Tuhan.
Apapun yang kita alami, kita menjadi kedapatan orang yang terus mengasihi Tuhan. Saya berdoa hari ini biar iman kita dikuatkan. Supaya kita mengambil keputusan, aku mau mengamat-amati jalan Tuhan. Sebab rencana Tuhan dalam hidupmu itu jauh lebih mulia dari segala sesuatu. Amin. Amin. Untuk itu teguhkan hati kita. Biar firman Allah menjadi kekuatan buat hidup kita. Mari kita datang di hadirat Tuhan hari ini. Mari kita bawa perkara kita kepada Tuhan. Mari para singer maju ke depan. Kita bawa perkara kita kepada Tuhan. Sampai hari ini dia masih mendengar doa kita. Sampai hari ini dia masih mau bersama dengan kita. Amin. Mari kita bersama-sama. Mungkin ada di tempat Anda. Mari kita datang menghampiri Tuhan dengan kerendahan hati. Kita akan nyanyikan satu lagu ini. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu. Nyanyikan ini dari hatimu kepada Tuhan. Di bawah kakimu. Amin, amin. Demikian hidupku mau mengasihimu. Mari katakan ini. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu. Menangis di bawah kakimu. Haleluya. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir Ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir. Sampai akhir. Ku menutup mata. Ku tetap setia. Amin. menanti janji. Ini biar menjadi doa kita. Aku mau mengamati jalan-Mu ya Tuhan. Mengamat-amati jalan-Mu di hidup kami. Sampai akhir hidupku. Haleluya. Melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia. Mari semua angkat tanganmu. Katakan sampai akhir hidupku. Amin. Ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia. Katakan untuk melayani-Mu. Mari kita sembah Dia. Mari bawa hatimu kepadanya. Mari bawa hatimu kepadanya. Oh, mari amati jalan Tuhan di hidupmu. Amati rencana Allah yang mulia dalam hidupmu. Oh, oh. Kiara rama shandara morodo. Kiara rama yase. Haleluya, haleluya. Kiara rama yasi. Oh, kiara rama takandoro. Haleluya, haleluya. Biar ini yang terjadi. Umatmu bisa mengamat-amati jalan-jalan-Mu Tuhan. Kiara rama takara rama yasi.
Terima kasih Tuhan. Oh. Haleluya. 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 Ada beberapa orang yang hari-hari ini engkau terbelit dengan utang yang cukup besar. Anda sempat stres karena tidak tahu harus bagaimana cara membayarnya. Saudara, Tuhan berjanji Tuhan akan menolong hidupmu. Hari ini Tuhan akan sungguh-sungguh datang dengan keajaibannya di hidupmu. Karena itu ini yang harus didengarkan. Amati jalan Tuhan dalam hidup Anda. Biarkan Tuhan bergerak bebas dalam kehidupanmu. Biar hari ini Tuhan boleh sungguh-sungguh menemukan hidupmu kembali. Biar firman hari ini berbicara kepada Anda. Untuk Anda boleh Tuhan berkata kepada Tuhan, singkapkan mata rohaniku. Biar aku boleh mengalami kematian buat diriku sendiri. Supaya karakterku diubah. Supaya Yesus hidup dalam hidupku. Supaya aku kedapatan menjadi orang yang diteguhkan. Oleh karena aku hidup berjalan tulus di hadapanmu. Tuhan akan melakukan keajaiban. Kau akan dibuat kagum oleh Tuhan. Karena tiba-tiba hutangmu akan dilunasi. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Bahkan tidak pernah kau sangka, tidak pernah kau duga. Tuhan akan melakukannya. Kalau Anda adalah orangnya, mungkin Anda bisa angkat tanganmu di tempat Anda saja. Dan terimalah mujizat Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Mujizat terjadi oleh karena hati yang berbalik kepada Tuhan. Oleh karena hati yang sudah mulai sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Dan mulai mengamati jalan-jalanmu di hidup kami. Maka terbukalah hidup kami atas mujizat itu. Hamba berdoa sekarang mujizat terjadi. Setiap hutang yang ada dilunasi dengan cara Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah berani ada dalam pikiran kami, tiba-tiba Tuhan lakukan. Hanya satu ini yang kami lakukan, kami berdiri kagum dengan Tuhan. Dan kami mau hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Tuhan, ini yang terjadi, tolong kami semua. Dan mujizat-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Allah, terimalah kekuatan hidupmu, dan terimalah mujizat itu sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap setia, Amin. menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Katakan, ku tetap setia melayanimu. Sekali lagi, amin. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Katakan, ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan sekali lagi, ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. 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 Mari kita akan berdoa. Terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Supaya kehidupan Anda terus menjadi kehidupan yang mengamati jalan Tuhan. Rencana Allah yang mulia boleh terjadi. Tidak ada satupun rancangan Allah yang gugur dalam hidupmu. Sebab Anda adalah orang yang mengamati jalan Tuhan. Di situlah Anda akan melihat pertolongan. Di situ hidup akan mengalami perubahan. Dan Anda mendapati hidupmu tetap tulus mengikut Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Mulai hari ini sampai selama-lamanya berkat Tuhan melimpah atas hidupmu. Yang percaya menerima berkat Tuhan ini, katakan sama-sama amin, amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di waktu kesempatan lagi. Tuhan memberkati. Amin.